Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bisa Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa subscribe Abu. Jumpa lagi dengan Ananda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas tentang revolusi Neolitikum atau yang sering disebut juga sebagai revolusi pertanian. Bagaimana sistem pertanian itu pertama kali muncul dan sejak kapan sih? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Jadi revolusi pertanian atau revolusi Neolitikum ini itu adalah perubahan besar dari gaya hidup manusia. Dari yang awalnya itu berpindah-pindah atau nomaden, dengan mereka ini mengumpulkan bahan makanan ketika mereka berada di suatu tempat ke tempat, berubah menjadi sistem pertanian atau sistem bercocok tanam. Dan sejak saat itulah manusia juga mulai hidup menetap dengan cara hidup yaitu menanam atau bercocok tanam tersebut. Mereka juga mampu menghasilkan perkakas dari batu yang lebih halus dan lebih bagus untuk sistem bertanam tersebut. Istilah revolusi Neolitikum sendiri itu muncul pertama kali itu tahun 1923 oleh seorang tokoh bernama P. Gordon Childs, di mana dia ini memperuraikan bahwa itu adalah revolusi agrikultur yang dimulai dari daerah Timur Tengah, di mana selama lebih dari 2,5 juta tahun manusia itu hidup dengan cara berburu dan juga berpindah-pindah. Kemudian terjadilah itu transisi ke pertanian dan juga peternakan sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan itu pertama kali itu di wilayah yang disebut Hilal Subur, yaitu daerah antara Sungai Nil dan sampai ke wilayah Turki Tenggara dan juga Sungai Tigris. Nah, dari situ mereka ini mulailah itu mengenal yang nama domestika gandum dan juga peternakan kambing. Selain itu, manusia juga mulai mengenal yang namanya sistem pengolahan tanah liat menjadi tembikar sebagai alat penyimpanan. Nah, dari sini beragam aktivitas pun mulailah itu dilakukan oleh manusia pada zaman tersebut. Nah, dari situ mereka ini mulailah itu berinteraksi dan juga bekerja sama dengan individu-individu lainnya. Nah, dari situ mereka ini kemudian mengenal itu yang namanya interaksi sosial, saling bekerja satu sama lainnya. Tanaman yang ditanam ketika itu yaitu selain gandum ada juga padi, kemudian ada ubi rambat, keladi, labu air, sukun, dan juga pisang. Tak lama kemudian sistem pertanian tersebut kemudian menyebarlah itu ke seluruh penjuru dunia. Selain tembikar, mereka juga mulai membuat pakaian, kemudian alat-alat untuk membantu aktivitas mereka sehari-hari, macam gerabah, anyaman, mata panah, kemudian kapak persegi, kapak lonjong yang merupakan alat bertani mereka pada saat itu, hingga perhiasan dan juga alat-alat perkapalan. Nah, mereka juga mulai mengenal yang namanya sistem kepercayaan mereka. Saat itu mereka ini mengenal sistem animisme dan juga dinamisme. Untuk sistem pertanian mereka ini mulailah itu menggunakan alat-alat yang lebih efektif dan efisien dari zaman sebelumnya. Mereka mulailah itu menggunakan alat, salah satunya yaitu seperti kapak yang mudah diasah. Kemudian mereka juga mengembangkan sistem irigasi dan juga pemupukan untuk meningkatkan produktivitas panen mereka. Nah, menurut mereka ini bukan masalah tentang bertahan hidup saja, tetapi bagaimana mereka ini bisa menjalankan ekonomi dan juga perdagangan pada saat itu. Setiap bagian negara di dunia itu memiliki perkembangan teknologi pertanian yang berbeda-beda kan ya. Jadi perkembangan pertanian di setiap tempat pun pastinya bervariasi dan juga berbeda-beda. Seperti di Asia dan Afrika itu mereka menerapkan sistem pertanian dan juga peternakan, tetapi mereka ini juga semi nomaden, artinya terkadang mereka ini juga berpindah-pindah, tetapi tetap memastikan pasokan makan mereka itu aman.
Sementara di Amerika Utara dan juga Eropa itu mereka sudah mengenal yang namanya traktor-traktor yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka. Untuk perkembangan pertanian di wilayah Mesopotamia itu dimulai sekitar tahun 8000 tahun sebelum Masehi, dan tanaman yang mulai mereka budidayakan pada saat itu diantaranya ada buncis, kemudian ada juga gandum, jelai, dan juga flax. Sedangkan di Tiongkok itu dimulai sekitar tahun 7500 sebelum Masehi. Tanaman yang dibudidayakan ada padi, kacang kedelai, kemudian ada juga kacang azuki dan juga kacang hijau. Hal ini juga berbeda dengan orang-orang Afrika yang memulai sistem pertanian mereka sekitar tahun 5000 tahun sebelum Masehi, di mana tanaman yang mereka kembangkan pada saat itu yaitu padi dan sorghum yang paling banyak di wilayah mereka. Kenapa di setiap daerah-daerah itu berbeda? Karena wilayah, keadaan, dan juga topografi serta iklim di setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi budidaya tanaman yang mereka kembangkan itu pun juga pasti berbeda-beda. Yang pertama ada bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini mengenal sistem pertanian pertama kali itu dari bangsa Sumeria yang ditransfer menurut runtutan kebudayaan mereka. Nah, fokus mereka yaitu pada sistem perdagangan dan juga ekspor. Mereka ini memiliki sistem pembagian lahan menurut ukuran lahan tersebut, yaitu mulai dari lahan ukuran kecil, menengah, dan juga lahan ukuran besar. Mereka juga memiliki 4 manajemen pertanian, yaitu yang pertama itu diatur oleh pemilik lahan dan juga keluarganya. Yang kedua ini dengan menyuruh budak yang nantinya itu diawasi oleh pengawas budak. Yang ketiga itu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan juga penyewa lahan. Dan yang keempat itu adalah dengan cara disewakan. Setiap provinsi itu memiliki spesialisasi tersendiri dan hasil mensuplai dari satu daerah ke daerah yang lain. Beberapa ada yang produksi serealia, ada yang produksi minuman anggur, bahkan ada juga yang memproduksi minyak zaitun. Yang kedua ada China, sudah ada sejak 481 hingga 220 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka ini itu mengembangkan pertanian itu dengan membuat lumbung nasional, atau ada juga praktik serikultur dan juga budidaya ulat sutra pada saat itu. Mereka juga mengembangkan mesin tumbuk air yang berkembang sekitar 1 tahun sebelum Masehi, itu sudah mengembangkan mesin tersebut yang digunakan untuk pertanian mereka. Kemudian pada tahun ke-1 Masehi mereka juga sudah mengembangkan pompa air yang digerakkan dengan air maupun hewan untuk menggerakkan sistem roda mekanik yang nantinya ini digunakan sebagai irigasi dan juga penyediaan air bagi masyarakat. Yang ketiga ada India. Nah, kalau di India budidaya kapas itu sudah dimulai sejak milenium kelima sebelum Masehi, kemudian dilanjutkan oleh gandum dan juga barley sekitar 9000 tahun sebelum Masehi. Nah, tak lama itu mereka juga mulai mengembangkan domestika kambing, sapi, dan juga hewan-hewan sejenisnya. Sekitar tahun 8000 hingga 6000 tahun sebelum Masehi, domestika gajah juga terjadi di sana. Nah, sistem pertanian mereka yang paling mencolok yaitu sistem merontokkan penanaman dengan sistem baris dan juga sistem lumbung. Untuk sistem irigasi mereka itu mulai berkembang itu di lembah Sungai Indus sekitar 4500 tahun sebelum Masehi, dan bajak yang ditarik oleh hewan itu juga berkembang pada tahun 2500 tahun sebelum Masehi di negara mereka. Selanjutnya di Amerika Tengah. Kalau di Amerika Tengah ini pertanian utama mereka yaitu jagung. Di samping itu ada juga labu, kacang-kacangan, ada juga kakao. Sedangkan untuk hewannya, domestika yang paling berkembang di sana yaitu adalah kalkun.
Sistem irigasi di wilayah mereka itu pertama kali dibuat oleh bangsa Aztec, di mana bangsa Aztec ini adalah bangsa yang berkembang di wilayah itu pada saat itu. Dan paling hebat penemuan mereka yaitu adalah Cinampa yang disebut juga sebagai kebun terapung mereka. Selanjutnya ada di Amerika bagian selatan yang sistem pertaniannya pertama kali itu dikembangkan di kawasan Andes oleh bangsa Inca. Ini sekitar 5.000 tahun yang lalu mereka ini mengembangkan budidaya kentang dan juga kacang-kacangan yang menjadi budidaya utama mereka. Selain itu ada juga tanaman koka yang menjadi budidaya mereka bahkan sampai sekarang. Sedangkan untuk hewan domestika mereka itu ada lama, alpaka, dan juga guinea pig yang paling menjadi domestika daerah tersebut. Mereka juga memahami bagaimana peran cuaca dan juga tanah di sana, dan serta mereka ini juga beradaptasi dengan teknologi secara terencana yang memungkinkan mereka ini bisa memproduksi hasil pertanian mereka di berbagai tempat, baik itu di pinggir pantai, di gunung, atau bahkan di hutan. Nah, selanjutnya ada Amerika Utara. Nah, bagian Amerika yang satu ini mereka lebih mengembangkan budidaya seperti bunga matahari, tembakau, kemudian ada juga padi, berbagai jenis labu, Chenopodium, kemudian ada jelai, dan juga maple sebagai budidaya khas daerah mereka. Untuk tanaman stroberi juga pertama kali dibudidayakan di wilayah Amerika bagian timur laut. Ada juga pican dan juga anggur yang dibudidayakan namun sempat menghilang dan kembali lagi pada abad ke-19an. Itu tadi beberapa daerah dengan perkembangan pertaniannya. Sebenarnya ada banyak sekali yang mungkin bisa kalian search. Mungkin jika aku tempatkan di sini nanti takutnya videonya kepanjangan. Nah, masalah perkembangan revolusi Neolitik itu juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial. Dengan adanya surplus makanan, pembagian kerja pun menjadi lebih kompleks. Ada yang bertani, kemudian ada juga yang menjadi pengrajin, perdagangan, dan lain-lain. Stabilitas pangan akan mendorong peningkatan populasi dan juga menciptakan komunitas yang lebih besar lagi. Struktur sosial yang lebih kompleks mulai terbentuk hingga itu menjadi dasar bagi peradaban modern. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai revolusi Neolitik atau peradaban dari revolusi pertanian. Ini kayak revolusi Neolitik ini seperti transisi ke arah pemukiman tetap, kemudian perkembangan teknologi pertanian, perkembangan struktur sosial, hingga memberikan fondasi bagi kemajuan peradaban yang dampaknya akan terus dirasakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mungkin ada saran untuk video-videoku berikutnya, boleh banget tulis saja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.